Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube kami. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi, sedikit menceritakan beberapa pengalaman yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran di kelas ya. Oke, sebelum dilanjut, mohon untuk bisa subscribe channel ini ya. Semoga channel ini terus berkembang dan dapat berbagi ilmu atau dapat membantu teman-teman dalam menyampaikan materi di kelas ya. Saya kasih judul adalah How to Integrate Several Apps into Our Classroom ya. Ini adalah bagaimana mengintegrasikan beberapa aplikasi ya di dalam handphone ataupun laptop kita yang digunakan untuk proses pembelajaran di kelas ya. Oke, kita mulai saja ya. Ini ada beberapa slide yang kemudian saya ingin sampaikan, saya ingin utarakan. Ini hanya berbagi aja, mungkin anggap aja ini sebagai bahan diskusi ya, bahan diskusi. Jika ada hal yang ingin teman-teman ingin sampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya, apapun itu ya. Yang pertama ya, bahwa pembelajaran ya distance learning ini saya anggap sebagai bentuk pembelajaran secara offline ataupun secara online ya, offline maupun secara online. Gini, offline pengertiannya mungkin kita bisa membuat video ini bisa berupa theoretical ya, baik dalam bentuk PowerPoint, baik dalam bentuk explanation ya. Nanti akan saya tunjukkan sedikit tentang bagaimana saya membuat PPT ataupun bagaimana saya membuat video pemaparan beberapa teori untuk di kelas ya. Kemudian problem solution, atau ini biasanya worksheet ataupun latihan soal ya, ataupun paper test atau semester test dan lain sebagainya ya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai kegiatan yang kita lakukan secara offline ya. Dan kemudian yang ketiga ini adalah practical solution ya. Ini agak rumit juga, ini ketika kita mau praktek tapi kita tidak berada di sekolah ya, karena beberapa alatan otomatis berada di sekolah. Nah ini butuh suatu teknik kita, butuh suatu solusi kita ya, bagaimana memanipulasi suatu praktikum ya, tapi tidak di sekolah. Nah ini yang dilakukan secara offline ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau online ya? Kalau online kita bisa lakukan dengan link web ya, Di sini saya sebutkan sebagai YouTube ataupun some links ya. YouTube, saya buat beberapa video ya, konten YouTube yang berkaitan dengan pembahasan soal-soal fisika ya, kemudian materi fisika. Dan ini ada yang kurikulum internasional ataupun kurikulum nasional ya. Nanti akan saya contohkan beberapa video yang saya buat ya, yang kemudian saya upload ke YouTube channel saya. Nah, yang berikutnya adalah sum up ya, beberapa aplikasi. Nah, aplikasi ini sebenarnya bergantung dari teman-teman ya, bagaimana menggunakan aplikasi yang cocok ya, yang cocok menurut teman-teman, yang teman-teman kira-kira terbiasa menggunakan aplikasi ini ya. Nah, yang saya gunakan ataupun yang sering kita gunakan diantaranya adalah Zoom Meet ya, Zoom Meeting, kemudian Google Meet, dan juga ini 3 aplikasi atau 4 aplikasi ini yang kemudian saya adding di dalam materi di dalam penyampaian materi di kelas melalui online ya, yaitu ada GoRecord, kemudian
KineMaster, ini bukan KineMaster, KineMaster, kemudian PixArt dan OBS Studio ya. Nah, ini yang saya lakukan secara online ya. Ini yang saya lakukan secara online ya, dalam artian bagaimana kita mengintegrasi beberapa instrumen ataupun aplikasi ya untuk mendukung siswa bisa belajar ya walaupun tidak bertemu, tidak bertatap muka. Demikian. Nah, kemudian ini adalah foto ya ketika saya melakukan Gmeet ataupun saya melakukan Zoom Meet ya. Dan ini yang saya lakukan secara directly, secara langsungnya. Secara langsung saya menjelaskan materi dan saya ada sedikit papan tulis sehingga saya bisa menjelaskan lewat papan tulis itu bagaimana material, bagaimana problem solving ataupun bagaimana theoretical dalam hal ini adalah pelajaran fisika ya. Saya gunakan Google Meet ataupun Zoom Meet tetapi secara langsung directly. Jadi anak bisa secara online melihat bagaimana pemaparan materi yang saya tuliskan di papan tulis seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini video yang kemudian saya buat ya, video yang kemudian saya buat dan saya upload ke dalam YouTube ya, supaya ketika anak-anak butuh informasi tentang teori-teori tertentu ya, mereka bisa mencarinya ya dengan saya memberikan link tertentu. Silakan kalian lihat link ini ya. Dan ini adalah bentuk worksheet sebenarnya ya, yang saya ambil dari buku CUP ya, karena sekolah saya adalah mengikuti kurikulum internasional ya, berupa ES dan A-level. Nah, ini kalau saya tontonkan seperti ini teman-teman ya. Ya, pemaparan singkat sebenarnya video ini tidak lebih dari sekitar 20 menit ya. Ini ada 4 soal yang saya kerjakan ya. Kemudian saya tembak langsung dengan handphone, kemudian saya rekam dan saya upload ke dalam YouTube ya. Jadi sekiranya anak-anak masih belum paham tentang material ini, kemudian saya berikan link tersebut dan siswa akhirnya bisa melihat ataupun ya browse ke tempat itu. Dan juga video yang satunya juga sama, yang ini juga ya, hanya berbeda materi ya. Kita lihat ya, sama ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ada minimal dua profit ya. Satu profit adalah anak bisa punya source ya, punya sumber untuk bisa belajar. Yang kedua adalah profit buat saya bisa membuat channel YouTube yang kemudian ya ini sebagai portal saya terhadap siapapun siswa ya yang bisa mengakses ilmu saya. Nah, seperti itu ya. Ini bagaimana saya menembak suatu problem solving. Oke, kemudian nah, ini ya yang tadi adalah yang saya langsung tembak di whiteboard ya. Saya tembak di whiteboard langsung ketika Gmeet ataupun ketika Zoom Meet. Nah, ini yang saya lakukan seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ya. Oh, ini yang sudah saya upload ke YouTube ya. Sudah saya upload ke YouTube dan para siswa itu bisa langsung mengakses ini ya. Video ini saya percepat ya, saya rekam percepat, artinya saya hanya menunjukkan aja beginilah ketika saya menjelaskan dan kemudian ini saya taruh di link YouTube ya, seperti itu. Ya. Ini menggunakan aplikasi GoRecord ya. Nah, seperti saya bilang tadi, ini bagaimana saya mengintegrasikan beberapa aplikasi ya yang kemudian digunakan untuk proses pembelajaran ya. GoRecord ini adalah screen
movie atau screen recording ya. Apa yang ada di screen itu bisa kita record ya, bisa kita rekam ya. Nah, tujuan saya merekam ini ya tadi sepertinya untuk memberikan semacam apa ya namanya video singkat dulu. Video singkat ini isinya apa sih video ini ya. Sama seperti yang kedua juga ini ya sama. Ya, ini ketika saya langsung taruh di TV ya, sehingga kalau kita mengakses dari TV, nah seperti itulah ya. Ini pemaparan ketika ada soal berkaitan dengan mekanika ya, berkaitan mekanika dan menggunakan papan tulis lebih lebarnya. Ini saya lakukan ketika di sekolah dan saya pertama adalah membuat soalnya dulu saya catat, kemudian nah ketika mau proses pemecahan masalah saya rekam ya. Oke. Nah, yang tadi saya bilang bahwa ini terdiri beberapa aplikasi yang saya combine, yang saya kombinasikan ya. Ini ada GoRecord ya. Bapak Ibu atau teman-teman guru bisa menggunakan ini jika Bapak Ibu punya semacam file gambar dan sebagainya di dalam handphone ya, kemudian pengen direkam dan ini dijadikan video nantinya untuk proses pembelajaran, saya gunakan GoRecord-nya. GoRecord ini sangat simpel sekali ya, tinggal kita punya file, kemudian kita rekam, kita bicara dan sebagainya ya. Ini sangat mudah sekali dan semua file yang terekam itu langsung masuk ke dalam galeri ya. Ini GoRecord ya, ini tampilan umumnya aja, yang sebelah kiri adalah yang ada di handphone, sebelah kanan itu adalah yang ada di komputer ya, ataupun laptop. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan berikan komen jika ada hal-hal yang dirasa ingin disampaikan, silakan sampaikan. Ini seperti saya bilang tadi, anggap aja ini adalah bahan diskusi kita ya. Tidak semua yang saya sampaikan ini adalah paling bagus adanya, tapi bisa jadi ini hanya semacam apa ya, tambahan bagi teman-teman Bapak Ibu guru ya yang mengajar proses dengan dalam jaringan ini. Dan kemudian ini KineMaster ya. Nah, KineMaster ini yang cukup apa ya, populer mungkin saat ini, yang cukup populer adalah KineMaster ya. Saya mengkombinasikan beberapa gambar, beberapa pics ya, kemudian saya include dengan suatu teks, kemudian saya include dengan suara penjelasan tentang tertentu, dan juga ada sound effect dan lain sebagainya ya. Itu dengan menggunakan KineMaster ya. Ini cukup populer, ini cukup mudah, dan saya kira saya bisa sarankan teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya bisa menggunakan ini ya. Ya, hanya ini paling banyak mungkin di handphone ya, agak mungkin menurut saya kelemahannya biasanya kita lelah di mata ya, tapi itu bisa atur bagaimana melanjutkan proses itu, karena proses ini sebenarnya proses yang bisa nggak harus dalam waktu tertentu kita menyelesaikan ya, tapi bisa kita pending ya, misalkan kita mengerjakan 15 menit kemudian kita mau makan dan sebagainya, bisa kita tinggalkan ya, artinya tidak sesuatu yang harus berada di situ ya. KineMaster. Kemudian nah, PicsArt ya. Saya suka sekali dengan PicsArt ini. PicsArt ini bisa bikin thumbnail ya. Thumbnail itu semacam cover depan dari video-video kita ya. Kenapa ini saya pakai? Karena supaya menarik anak-anak, minimal melihat dulu ya, melihat judul dan melihat seperti gambaran apa yang gambaran seperti apakah video ini ya. Nah, ini ketika menjelaskan tentang gelombang, saya gambarkan itu gelombang, kemudian ada judul ya, ini buat A-level physics ya, kemudian ini tentang frekuensi, sound wave, speed, wavelength dan lain sebagainya ya. Diharapkan anak sebelum lihat, anak sudah sudah tahu ini video tentang ini ya, ataupun anak udah menarik nih videonya ya, dari gambar awal aja. Mudah-mudahan ini menarik ya. Ini saya gunakan PicsArt ya, PicsArt. Bapak Ibu, jika ada hal-hal lain yang ingin disampaikan ya teman-teman semua, silakan sampaikan saja di kolom komentar ya.
Oke, berikutnya, nah ini adalah OBS Studio ya. OBS Studio ini adalah ini yang sekarang saya gunakan ya, OBS Studio ini. Ya, di mana saya mengkombinasikan, saya merekam PPT ini ya dalam bentuk video, kemudian saya rekam dan saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, ini dengan menggunakan PicsArt ya. Ada tampilan foto saya, kemudian ada PPT, dan sebenarnya ini bisa dikombinasikan dengan beberapa fitur yang lainnya juga sebenarnya ya. Hanya ini saat ini kita keperluannya hanya pada PowerPoint dan tampilan wajah saya seperti ini ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah OBS, oh ya ini OBS-nya. Nah, yang seperti saya bilang tadi bahwa OBS ini bisa mengkombinasikan beberapa fitur ya. Saya kombinasikan fitur di sini ada ini ada problem set ya, ada latihan soal. Ini sebenarnya buat kelas 9 tentang elektromagnetik ya. Kemudian di sini saya tunjukkan ini ada tulisan kita untuk menyelesaikan masalah itu ya, saya tulis itu dengan menggunakan mouse juga bisa itu, hanya emang ini butuh keterampilan kita ya, karena ketika mengetik ketika kita nulis seperti ini pakai mouse agak susah juga ya kalau tidak terbiasa ya. Lebih enak memang menggunakan Magic Pen ya, tapi itu mungkin untuk beberapa guru ya itu cukup mahal ya. Nah, seperti ini tampilan OBS ya. Ketika ini bisa kita menjelaskan kepada siswa bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian ada pemecahan masalah dalam bentuk tulisan kita ya. Ibaratnya kalau di sekolah kita bisa di depan mereka dan di depan mereka ada papan tulis. Nah, anggap aja seperti inilah papan tulisnya ya. Sudah dalam satu paket ya, sudah dalam satu paket. Wajah kita, tulisan kita, dan soal yang akan kita bahas. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah thumbnail ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, thumbnail ya. Yang saya buat dengan PicsArt ya. Artinya mudah-mudahan ini akan bisa menjadikan anak tertarik ya, ataupun anak mengerti judul ataupun isi dari video itu apa ya. Ini thumbnail ini adalah semua video yang ada di channel YouTube saya. Jadi teman-teman, guru-guru ataupun siswa semua bisa mengakses video-video saya ya dengan mengklik itu ya. Seperti yang saya bilang, saya mencoba mengintegrasikan beberapa aplikasi, mencoba menjembatani siswa ya bagaimana mereka bisa mengakses ilmu yang saya miliki ya dalam jarak ya, dalam tidak harus bertemu muka ya, seperti ini. Ini adalah thumbnail ya, atau cover depan dari video yang saya buat. Berikutnya adalah sama, masih tentang thumbnail ya. Masih tentang thumbnail ya. Kalau tadi mungkin lebih banyak yang nasional, nah ini adalah yang kurikulum internasional ya. Nasional mungkin lebih ke arah ujian nasional, kemudian saya membahas tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya, SIMAK, UI, SBMPTN, UGM. Nah, ini adalah yang internasional. Yang internasional karena menggunakan kurikulum Cambridge ya, yang saya ajarkan yaitu Cambridge International Examination, itu sebenarnya pada bulan Mei dan Juni. Tapi karena kita dalam kondisi pandemik ya, COVID-19, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Nah, dari sinilah kemudian saya mempunyai formulasi untuk mengajar mereka mencoba menjembatani itu dengan menggunakan beberapa aplikasi ini ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Itu pemaparan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua pengajar, Bapak Ibu guru ya. Beberapa aplikasi yang saya gunakan ya, semoga ini bisa mempermudah kita mengajar di depan siswa walaupun tanpa harus bertemu langsung ya, karena kondisi pandemik COVID-19 ini. Oke, terima kasih banyak sudah
menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Tidak ada prioritas lain kecuali kemanfaatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.